Salam Indonesia, salam Nusantara, puji nama Tuhan. Malam ini kita boleh ketemu lagi. Malam ini saya baru berdoa di hadapan Tuhan. Ya, saya ingin menyampaikan renungan firman Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dalam mendengarkan renungan firman Allah. Saya akan ambil satu ayat saja dari pasal Markus 11 ayat 24. Tapi Anda bisa baca dari ayat 20 sampai 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tentu sebagai orang yang percaya, ketika kita berdoa, kita menerima apa yang kita doakan. Itu bukan perkataan saya, tapi perkataan Tuhan. Doa membuat kita menerima sesuatu dari Tuhan. Itu tema kita. Doa membuat kita menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, saya masih ingat di tahun 93. Tapi saya masih usia 28 tahun. Tapi saya sudah berkata usia 30 tahun saya harus menikah. Itu dari mulai saya remaja. Usia 30 tahun saya menikah. Saya juga katakan istri saya itu orang Chinese atau orang Tionghoa. Lalu kemudian dalam perjalanan kehidupan setelah di tahun 93 itu, saya itu sudah usia 28 berarti. Jadi Anda bisa bayangkan setelah saya menerima Yesus Kristus tanggal 1 Maret 1987, itu saya tidak mau bermain-main dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya tahu saya bukan manusia sempurna, tapi saya tidak mau bermain-main, itu saja. Nah, lalu kemudian saya mengenal seorang wanita. Tapi semuanya ditantang. Tapi Tuhan katakan, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Ini ayat yang menjadi ayat emas bagi saya. Apa saja, termasuk soal pasangan hidup. Maka pada tahun itu kira-kira di bulan November, saya masih ingat di bulan November, saya membawa istri saya, ada satu daerah di tempat di sini, ada di namanya Batu Bolong. Dulu ada batu di tengah laut itu, ya, besar, berdiri teguh, tapi sekarang sudah hancur. Dan saya membawa dan saya mengatakan kepada dia, saksikan batu itu. Saya tanya, apa yang kamu lihat? Batu itu bolong-bolong. Kenapa bolong-bolong? Karena diterpa angin, terpa air, terus menerus. Saya sudah mengatakan bahwa di usia 30 tahun saya menikah. Lalu kemudian saya katakan, kalau sampai di usia 30 tahun saya tidak, doa saya kita nggak dijawab, maka kita akan berpisah baik-baik. Tapi kalau engkau memang anugerah dari Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Mohon maaf, saya mendapat penentangan yang begitu luar biasa. Datang ke rumah, langkahi dulu mayat saya, baru bisa menikah dengan anak saya. Tapi saya diam. Kamu harus putus hubungan. Saya buat putus surat cinta. Tapi surat tetap berjalan. Putus. Haleluya. Sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya.
ditolak. Tapi saya dasarnya orangnya bengel. Calon mertua saya dulu itu suka bola. Jadi saya datang ke sana nonton bola, khusus nonton bola dengan menebarkan muka saya. Sampai dini hari lagi sudah diusir, belum selesai bolanya. Pas waktu itu ya ada bola apa? Piala Dunia. Dilarang tapi saya tetap datang. Karena saya bukan orang gelap-gelap, ya. Saya orang terang-terang. Gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Setelah 93 itu, saya katakan di tempat di tepi pantai itu, saya katakan, berdoalah dan berpuasa. Kamu berpuasa, saya berpuasa. Hati orang tua kita tidak terbuat dari batu, tapi dari daging. Kalau kita doakan dan kita, Tuhan akan. Dan ini dasarnya. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Istri saya masih ragu. Ya kalau enggak dikasih restu, kawin lari saja. Saya bilang, saya bukan mau kawin lari-lari. Saya mau kawin diberkati oleh Tuhan. Karena saya tahu dua sumber berkat kehidupan ini. Yang pertama dari Tuhan. Itu udah pasti. Kalau kita setia taat kepada Tuhan, maka berkat itu akan mengalir. Kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan jagai, Tuhan akan lindungi. Berkat kedua dari orang tua. Makanya firman Allah katakan, hormatilah orang tuamu. Selama engkau hidup di bumi ini, bukan selama engkau mati. Selama engkau hidup di bumi ini. Jadi orang tua yang kau hormati juga selama hidup di bumi ini. Hormati, hargai. Karena saya sudah menyaksikan orang tua yang ditelantarkan anak-anaknya. Saya juga pernah marah kepada orang-orang yang melantarkan orang tuanya. Dia hidup kaya, tapi orang tuanya hidup kere. Yang di Surabaya berkata, Pak, kan kita masih punya ini. Iya, betul. Ada tanggung jawab. Tapi kan lupakah engkau berapa puluh tahun engkau diasuh, dipelihara orang tua. Lupakan engkau akan jasa-jasa orang tuamu. Dan orang tuamu, saya percaya ada harapan di masa tuaku. Akan ada orang yang memelihara dia. Akan ada orang yang bertanggung jawab. Kalau orang Batak bilang menunggu-nunggu. Karena kehidupan itu berputar. Maka hiduplah dalam kebenaran. Supaya berkat orang benar itu datang. Berkat dari Tuhan itu datang. Apa saja yang kamu doakan. Makanya saya bilang doa membuat engkau menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau engkau nggak berdoa, nggak ada. Saya meminta istri. Tapi ada penghalang. Maaf kata ini bukan untuk apa. Sampai mertua saya perempuan itu hampir mengakhiri hidup. Hanya untuk memisahkan. Tapi saya tetap mencintai, tetap mengasihi. Karena saya tahu, saya kalau secara manusia nggak mungkin, saya benci dengan dia itu. Saya nggak suka. Karena ada waktu itu teman saya, dia ikut dia. Terpengaruh. Jadi saya nggak suka. Tapi Tuhan katakan itu jodohmu. Makanya waktu saya bilang sama dia, saya nggak mau yang manis-manis, saya katakan. Yang pahit. Saya katakan gak usah perlu kau jawab hari ini. Seminggu kemudian kau jawab. Seminggu kemudian. Hari ini gak perlu saya jawaban. Kau pikirkan apa yang saya katakan. Gak ada yang manis di situ. Penderitaan semua. Karena saya sudah dikatakan mau kasih makan apa.
anak saya. Saya bilang pada waktu itu saya bawa Alkitab. Di Alkitab saya ini ada kebun, ada sawah, ada ladang, ada semua ada. Yang mertua saya waktu itu, mana? Ya nanti dong. Ketika di sidang itu ya, mana? Nanti dong, Mak. Tapi kami terus berdoa dan berpuasa. Bulan Mei, tiba-tiba saya dipanggil. Bulan Mei. Lalu, kamu betul-betul mencintai anak saya. Dia bilang begitu. Wah, saya bilang, 1000%. Orang mertua saya, jangan main-main. Saya tidak main-main. Saya tidak main-main. Mertua saya juga bilang, akhirnya dia bilang, anak saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa itu. Nggak apa-apa. Karena cinta. Kalau karena cinta kita menikah, itu sangat menyiksa. Karena dua karakter disatukan menjadi satu untuk kehendak Tuhan. Yang satu suka menangis, yang satu meledak-ledak. Lalu saya bilang, serius Mak, saya mencintai. Jadi kalau menikah di mana? Dia bilang begini, kalau saya izinkan menikah, kamu tidak boleh bawa anak saya keluar dari semua karena cinta. Oke, Mak. Tapi kalau jalan-jalan enggak apa-apa. Tapi kalau dibawa pindah dari pulau ini, nggak boleh. Oke, Mak. Ya. Menikah harus ini. Oke, Mak. Semua karena cinta. Haleluya. Ada. Ada kesulitan, ada. Tapi kalau kita berdoa, kita akan menerima apa saja yang engkau doakan. Percayalah bahwa engkau sudah beri. Maka hal itu akan diberikan kepada. Percaya apa enggak? Makanya harus berdoa menurut kebutuhanmu. Jangan, saya sudah khotbah, jangan memuaskan hawa nafsumu. Kalau engkau meminta sesuatu untuk pemulihan, satu contoh saya katakan, kau belum punya rumah, minta rumah. Tuhan punya cara untuk memberkati engkau. Tapi harus dasarnya benar. Hidup dalam pertobatan yang benar. Hidup dalam kesungguhan yang benar kepada Tuhan. Karena Dia yang menjawab. Bukan orang lain. Tapi Tuhan mampu menggerakkan orang lain untuk memberkati engkau. Tuhan mampu menolong engkau melalui keluarga, melalui orang lain, melalui siapapun yang Tuhan gerakkan. Makanya kalau berdoa jangan main-main. Kalau berdoa dengan serius, dengan sungguh di hadapan Allah. Lalu apa yang terjadi? Oke, kalau begitu. Tapi panggil orang tuamu, tunangan. Oke, tunangan. Juli tunangan. Tapi ketika dia kan, Juli kita tunangan. Tapi saya bilang setelah itu sama istri saya, tahun depan baru menikah. Tadi 93 berarti usia saya sudah 29 tahun. Tahun depan itu sudah 30. Bukan 28, 29. Maka 30 itu saya harus sudah menikah. Makanya waktu apa saya katakan, walaupun kita sudah tunangan,
Tapi kalau tahun ini kita tidak menikah, kita akan bisa baik-baik. Istri saya komplain, calon istri saya waktu itu, nggak boleh gitu dong, kan sudah dengar. Ya, sudah didengar. Tapi tahun depan, restunya, bukan tahun ini. Tahun depan restunya. Kalau tahun depan restunya, kau bukan kehendak Tuhan. Saya sudah katakan, di dalam roh saya, 30 tahun saya menikah. Jadi sorry, mari kita kencang berdoa. Nah, jadi saya panggil mama saya datang kemari, ya. Tapi sebelumnya saya sudah bilang sama mama saya lah orang pertama dari anak mama yang membawa mama terbang. Nantinya, kalau lagi saya menyusahkan dia, gitu ya. Dan datanglah kemari. Apa yang pertama? Saya pertama yang menerbangkan mama saya. Lalu apa yang terjadi di sini? Ada berapa lama dia di sini? Ya, tapi tetap saja ingat kampung halaman. Maunya dia kerja di ladang atau melihat ternak-ternaknya. Saya katakan, Ma, udah sabarlah dulu, nantilah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah beberapa waktu kemudian, mertua saya bilang begini, tahun depan juga menikah, tahun ini juga menikah. Sama saja, mau tahun depan, mau tahun ini. Kalau karena kebetulan mama saya masih ada, udah, karena masih ada di sini, sudah kita lanjutkan. Akhirnya bulan 10 kita menikah. Haleluya! Haleluya! Saya yakin itu bukan secara kebetulan. Semua Tuhan sudah atur. Karena saya tetap konsisten untuk memegang janji. Apa yang saya katakan di hadapan Tuhan. Makanya kata orang-orang saya ini kaku. Tapi memang dari sananya saya sudah begitu. Saya dalam soal prinsip, saya tidak pernah bisa bergeming. Dan pada akhirnya menikahlah kami. Tapi saya katakan itu semua karena anugerah Tuhan. Tapi ketika istri saya pakai itu yang makeup yang nggak dikenal itu. Saya ini orangnya simpel, sederhana. Mau menikah juga begitu, ya sudah sederhana saja gitu ya. Oh, dia di dandan begitu lupa. Sampai saya katakan, lu menikah sendiri di sana. Menikah sendiri. Saya nggak kenal lagi. Karena sudah dicelak sini. Orang bilang dasar kau. Tapi 3 tahun kemudian, anak saya bilang, "Pak, ini siapa ini? Mama, papa kawin sama siapa ini?" Karena berubah mamanya. Itu mamamu. Kok mama begini dia? Dan apa yang kutakutkan terjadi juga. Banyak orang menutupi apa hidupnya dengan tampilan luar. Tapi saya mau katakan, buang itu tampilan luar. Walaupun mungkin itu penting. Tapi kalau tampilan luarmu mengabaikan tampilan dalam, aduh, rusak deh. Rusak. Iya Pak, iya. Padahal kan perlawanannya luar biasa. Saya mau katakan, apa saja yang kamu doakan dan minta, maka Bapamu yang di surga akan memberikan. Percaya, jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut meminta. Tuhan sudah janji kok. Apa saja doa membuat engkau menerima sesuatu dari Tuhan.
Makanya berdoalah sesuai dengan kebutuhanmu. Jangan minta pesawat. Ya kalau sudah memang kau butuh pesawat ya nggak apa-apa. Tapi kita rumah aja masih apa mau minta pesawat. Janganlah. Yang sesuai dengan kebutuhan saja. Tadi saya sudah cek berkat Tuhan yang saya terima. Dari angka yang saya sebut, ya setidak-tidaknya Tuhan sudah menjauh saya 50%. Setiap hari saya katakan itu. Kemarin 150% Tuhan berikan. Kalau ini 50%, lebih 60%. Kita harus sebut di hadapan Tuhan. Hitung berkat-berkatmu supaya engkau tahu berterima kasih kepada Tuhan. Makanya 1000 ucapan terima kasih itu menjadi mudah. Kenapa? Banyak kali kita menerima berkat. Banyak kali kita menerima segala kebaikan. Banyak kali. Kalau engkau hitung ucapan terima kasih bukan henti. Anda mungkin belum pernah mengucap 1.000.000 terima kasih yang saya harus bayar selama 1 tahun lebih. 1.000.000 terima kasih. 1 tahun lebih 1.000.000 itu. Haleluya. Dan saya bersyukur, dan itu pula lah yang membawa saya mengucap syukur dan mengatakan nasar saya. Tapi kalau saya gagal Tuhan, jangan kau lakukan pengkhotbah 5 ayat 3. Saya minta ampun sama Tuhan. Karena kalau orang sudah bernasar dia tidak lakukan, itu firman Allah katakan dia bisa merusak. Tapi kalau kita kata bernasarlah dan bayar nasarmu, ya sudah kita bayar saja gitu. Tapi itu membuat kita batin kita lebih mengalami kekuatan pelawatan Tuhan dan lebih indah dari sebelum-sebelumnya. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang menerima. Itu ada khotbah saya lagi di YouTube itu. Nggak tahu siapa bukan, tiba-tiba terbuka. Saya bersyukur punya Tuhan itu. Minta istri dikasih istri. Walaupun ada tantangan, ada rintangan. Tapi kalau itu memang dari Tuhan, jangan rusak anak orang. Banyak kali saya melihat orang-orang muda tidak menghargai. Sudah saatnya generasi kita ini generasi yang takut. Makanya doa saya kepada Tuhan, orang-orang muda. Itu saya punya gambaran yang jelas dengan orang-orang muda. Katakan orang yang bergerak dalam bidang bisnis ada Ayub situ, ada Ishak situ, ada Yakub situ, ada Abraham dan yang lain-lain. Orang bergerak dalam bidang spiritual, ada Samuel di situ yang seumur hidupnya. Kalau dia, saya bilang bapak yang sangat konsisten dari mulai kecil sudah dinasarkan sama Tuhan. Dan pensiun pun tetap dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Tapi anak-anaknya hidup penerima suap. Membelokkan keadilan. Padahal bapaknya begitu luar biasa. Makanya sering saya katakan, saya nggak setuju dengan apa yang dikatakan. Like father like son. Nggak setuju saya itu. Karena soal kehidupan benar tidaknya tergantung hubungan kita dengan Bapa di surga. Ada orang tua hubungannya dengan Allah baik-baik, tapi anak malas karena teknologi, kecanggihan teknologi. Kalau di situ dia bisa berjam-jam di hadapan Tuhan 15 menit sudah ngantuk. Makanya bangun sebuah doa kita, beri ukupan yang menyenangkan kepada Allah. Bawa teman-temanmu, bawa
sahabat-sahabatmu, bawa keluargamu kepada Tuhan. Dan kalau saya berkhotbah hari-hari ini tentang doa, itu karena saya rindu semua orang mendapat kasih karunia Tuhan. Tidak peduli ada situasi apapun, mau baikkah dia, mau jahatkah dia. Kalau dia mau mempunyai prinsip kebaikan, atau mempunyai prinsip untuk menuju kepada kehidupan yang jauh lebih baik, tidak ada jalan lain berdoa. Tapi harus tahu bagaimana caranya berdoa. Bagaimana supaya Tuhan mau mendengarkan kita. Minta rumah dikasih rumah, minta sawah dikasih sawah. Kita bukannya pengusaha. Di tahun 2001, 2020, itu momentum susahnya sangat parah. Sangat luar biasa. Bayangkan baju keluar bicara dengan baju keluar di badan saya. Tapi apakah saya harus nangis terus? Yang selama ini tangan di atas, tapi kemudian menjadi tangan di bawah. Itu nggak menyenangkan. Lebih suka kalau dikatakan tangan di atas daripada tangan di bawah. Tapi itu saya harus alami. Bukan setahun 2 tahun. Sangat panjang. Sangat panjang long sufferingnya. Tapi saya melihat sekeluar dari semua itu tangan Tuhan. Ada saja cara Tuhan ketika kita berdoa, sudah nggak ada bahan pokok makanan, berdoa tiba-tiba dini hari orang ketok-ketok pintu. Siapa yang menggerakkan mereka? Ada yang memberkati sepeda, ada yang memberkati motor, ada yang memberkati mobil. Siapa yang menggerakkan mereka? Tuhan. Tuhan. Tapi kalau kalau engkau menderita, apakah kau katakan Tuhan juga? Atau apa salahku? Apa dosaku? Ditinggalkan jemaat sudah karena masalah kerusuhan. Apakah kita harus nangis-nangis? Enggak, tetap berdoa. 2034 ampunan bagi Kristus. Tetap berdoa. Mau dicari kambing hitam apa saja orang lain, silakan. Tapi saya mau katakan, hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh terputus. Kasih kita kepada Tuhan tidak boleh terputus. Tidak boleh terganggu oleh apapun. Termasuk oleh fitnah. Tidak boleh. Anda pernah difitnah sekali lagi? Saya sudah. Anda sudah difitnah berzina? Saya sudah. Sampai dibawa ke kantor polisi. Sudah. Tapi apakah saya membalas yang jahat dengan jahat? Apakah saya melakukan yang jahat? Tidak. Tapi saya doakan. Dan saya melihat kalau tangan Tuhan yang menimpakan penghukuman kepada orang-orang yang tidak setia, itu sangat mengerikan. Itu sebabnya saya tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya mau mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bicara orang habis-habisan, saya tempat tinggal di sini, langsung saya buka air kepada masyarakat. Pada waktu itu masyarakat masih beli air. Dan sampai sekarang ada banyak pedagang yang dari ngambil air di sini. Kadang pakai mobil lagi. Mobil pickup, dragon penuh di dalam. Kalau ada lagi daerah lagi kering. Nggak perlulah kita apa saja yang kamu doakan. Terus apa bayarnya? Minta sama Tuhan.
Dan kalau belum dijawab, ya sudah. Berarti Tuhan belum memberi. Nggak usah salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Jangan dong. Bertekun saja. Serahkan saja semua. Supaya kebaikan Tuhan kita nikmati. Saya akan lanjutkan besok, ya. Bahwa ada hal ketika kita menerima. Untuk mau bisa doa kita menerima sesuatu dari Tuhan. Tetaplah percaya pada Dia. Jangan bimbang, jangan ragu. Supaya apa? Kita bisa menerima segala sesuatu. Dan saya ayat ini betul-betul saya mengerti dan saya menikmati segala kebaikan Tuhan. Gaji kami 30 hari sebulan, setahun 12 bulan, 52 minggu setahun. Jadi kami harus kuat di dalam memasang lutut kami untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi saya melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Kebaikan Tuhan itu tidak akan terbalaskan dengan apapun. Bagaimanakah aku akan membalas segala kebaikan Tuhan selain mengangkat tanduk keselamatan, memberikan ucapan syukur kepada Dia, dan berterima kasih buat segala perbuatan-perbuatan. Hanya itu yang bisa kulakukan. Dan dengan hidup taat dan menyenangkan hati Dia. Kitalah yang bisa mengukur sampai sejauh mana kita dengan Tuhan. Tapi harapan dan doa saya, kita adalah orang-orang yang semua berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apabila kita berdoa, kita menerima sesuatu dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan, sebab Allah Bapa yang kami sembah dalam nama-Nya selalu menyatakan kekuatan-Mu, selalu menyatakan anugerah-Mu bagi kami. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa mau memberikan apa yang kami doakan. Terpujilah Engkau. Ini kami Bapa, kami serahkan semua. Pemimpin bangsa kami diberkati oleh Tuhan, pemimpin gereja diberkati, sahabat-sahabat kami diberkati, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Indonesia. Salam Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.